Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan tentunya. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi kalian di rumah. Pertama, khususnya bagi siswa kelas 10, 11, dan 12 SMA yang sebentar lagi atau yang ingin menentukan langkahnya ke depan di perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan secara detail tentunya ada beberapa jalur masuk mengenai jalur masuk perkuliahan. Nah, sebelum saya menjelaskan, kalau kalian suka dengan video yang saya berikan, jangan lupa di akhir video ini teman-teman bisa di like, di komen, dan di subscribe tentunya bagi yang belum subscribe channel ini, agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang berkualitas tentunya, yang bisa memberikan manfaat dan hiburan tentunya untuk kita semua yang ada di rumah tentunya selama masa pandemi dan juga lagi masa PPKM. Nah, bagi yang sudah subscribe, saya berterima kasih banget. Kalau tanpa kalian mungkin channel ini tidak akan berkembang seperti sekarang ini, karena channel ini sudah mencapai 24 subscriber dan masih perlu support dari teman-teman yang belum subscribe dari Sabang sampai Merauke. Nah, langsung saja kita ke topik pembahasan pada konten kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan jalur masuk perkuliahan khusus ini bagi kelas 10, 11, dan 12. Karena ada salah satu orang yang namanya saya rahasiakan yang menanyakan seputar apa sih UTBK, apa sih SBMPTN, apa itu USM, dan apa itu SNM. Nah, tentunya di sini saya akan kupas tuntas, lebih lengkap dan lebih jelas seputar 3 jalur masuk perkuliahan yang harus diketahui oleh adik-adik kelas 10, 11, dan 12 SMA. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang jalur masuk pertama, yaitu yang dikenal dengan nama SNMPTN. Ini adalah jalur masuk seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Nah, BTW, ini seleksi SNMPTN ini dia tuh hanya diperuntukkan untuk siswa-siswa yang mendapat rekomendasi dari sekolah, atau yang bisa dibilang mendapat atau dapat peringkatannya dari sekolah. Jadi SNMPTN itu peringkatannya itu dari sekolah. Jadi kalau adik-adik, salah satu di antara adik-adik ada di peringkatan sekolah, nah adik-adik otomatis bisa mengikuti seleksi SNMPTN. Tapi perlu diingat dan perlu dicatat ini, untuk SNMPTN itu yang diambil hanya minimal 20% dari jumlah siswa. Jadi kalau boleh aku kasih saran, sebaiknya jangan terlalu berharap di jalur SNMPTN karena saingannya banyak, belum lagi harus memperhatikan aspek-aspek penting kalau mau lulus SNMPTN. Salah satunya harus mempunyai sertifikat juara nasional, terus peringkat 1, 2, 3 di kelas, terus juga
lomba di tingkat pusat ataupun di provinsi, dan juga harus ada alumni atau tidaknya di suatu perguruan tinggi yang adik-adik akan masuki. Nah, itu beberapa aspek penting yang ada di jalur SNMPTN. Terutama tidak ketinggalan, rapot adalah salah satu kuncinya. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang jalur masuk kedua, yang dimana jalur masuk ini peluangnya sangat lebih besar dari jalur masuk sebelumnya, yaitu namanya UTBK SBMPTN, itu yang lebih dikenal dengan SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi, yang diadakan oleh lembaga tes perguruan tinggi atau LTMPT, sama seperti SNMPTN yang mengadakannya juga LTMPT. SBMPTN pun juga sama. Yang membedakannya adalah kalau SNM itu jalur tanpa tes, SBM ini adalah jalur tes, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang nanti tidak lulus di SNM, jangan berkecil hati, masih ada di jalur yang kedua, yaitu jalur SBMPTN, teman-teman, dimana peluangnya juga lebih besar, yaitu kalau tidak salah 40% dari jumlah kuota dari masing-masing perguruan tinggi. Jadi kalian jangan bersedih hati lah kalau misalnya tidak lulus. Saya pun pernah mengalaminya, karena boleh sedikit cerita nih teman-teman, sebagai pengalaman juga tentunya, dan juga sebagai motivasi. Saya sudah, kalau boleh jujur, udah 7 atau 8 kali gagal masuk di perguruan tinggi, mulai dari gagal di SNMPTN, mulai gagal di SBM atau UTBK, terus di Poltek, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi kalian jangan perlu khawatir, dan kalian harus mempersiapkan diri dari sekarang, karena peserta atau pesaing kalian bukan dari provinsi kalian, tapi dari seluruh Indonesia terutama. Jadi kalian harus siap tempur, siap belajar, dan niat serta fokus dengan sisa-sisa beberapa bulan lagi ke depannya, karena tidak nyampe 10 bulan lagi teman-teman akan mempersiapkan berjumpa dengan tes SBM, tes SNM. Jadi teman-teman harus mempersiapkan dari sekarang. Lagi kalau khususnya kelas 12, itu kelas yang notabene atau dibilang vital. Kenapa vital? Karena kalau teman-teman tidak, dalam artian tidak sungguh-sungguh dalam mempersiapkan ini, maka teman-teman otomatis akan gagal menggapai mimpi-mimpi kalian di perguruan tinggi negeri tentunya. Jadi itu teman-teman. Nah, balik lagi ke yang tadi, kalau untuk UTBK SBMPTN itu dia jalur tesnya bisa diikuti sampai 3 kali tes teman-teman. Jadi misalnya teman-teman gagal di tahun ini, teman-teman bisa coba lagi di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Dan itu ada syarat tertentu, dan ada syarat umurnya maksimal itu 22 tahun. Jadi misalnya udah 22 tahun ke atas, itu tidak bisa lagi teman-teman. Dan masih banyak syarat-syarat lagi. Terus yang kedua, di SBM ini tesnya itu ada 8 subtes teman-teman. Kalau misalnya di tahun 2020 kemarin itu hanya 4 subtes, hanya TPS saja atau tes potensi skolastik. Nah, di tahun 2021 ini LTMPT mengeluarkan TKA seperti di tahun 2018 yang ada TKA-nya, atau yang bisa dikenal tes kompetensi akademik TKA, yang berisikan mapel-mapel dari jurusan kalian. Misalnya kalian dari IPA,
kalian otomatis akan mendapatkan atau materi yang diujikan adalah fisika, matematika, biologi, kimia, hanya 4. Nah, sedangkan kalau kalian dari sosum atau dari IPS, kalian akan diujikan materinya pada saat ujian nanti, yaitu ekonomi, sosiologi, sejarah, dan geografi tentunya. Bisa dibilang itu berat-berat semua teman-teman. Jadi walaupun itu materi SMA, tapi teman-teman harus belajar mempersiapkan dari sekarang, karena bisa jadi soal-soalnya itu bisa diambil dari tahun sebelumnya ataupun tahun-tahun belakangan, ataupun bisa diambil dari kelas 10, 11, dan 12. Jadi baik teman-teman yang kelas 12, kalian harus membaca lagi materi-materi kelas 10, kelas 11-nya, dan juga kelas 12-nya juga. Jadi harus hatam teman-teman. Jadi itu teman. Serta yang terakhir teman-teman, yaitu jalur masuk USM, yang dimana USM ini bisa dibilang adalah hanya sisa-sisa dari peserta yang tidak lulus baik itu di SNM maupun di SBM. Nah, USM itu biasanya kuotanya itu 50% ke atas, atau bisa dibilang lebih banyak daripada kedua jalur tersebut. Tapi perlu diingat, USM itu bukan diselenggarakan oleh LTMPT, tapi melainkan diselenggarakan oleh PTN-PTN di seluruh PTN di Indonesia, baik itu PTN negeri, terutama PTN negeri. Jadi bukan bekerja sama dengan LTMPT. Jadi itu ada beberapa PTN seperti UI, Unsri, ITB, Unpad, Undip, dan masih banyak lagi yang mengandalkan jalur USM. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga, jalurnya itu masih sama dengan SBM, yaitu ada tesnya juga. Tapi perlu diingat, tidak semua di salah satu perguruan tinggi meminta untuk tes, tapi ada juga yang meminta untuk diadakan tes. Tapi biasanya ada yang dari hasil sertifikat UTBK yang diminta biasanya kalau untuk USM. Tapi itu tidak semua perguruan tinggi yang mengadakannya, hanya beberapa saja, karena itu sebagai pertimbangan dari panitia. Nah, kalau di UI misalnya, itu ada SIMAK UI. Nah, itu biasanya ujian ditambah sertifikat UTBK. Jadi itu. Kalau di Unsri, dia tidak ada sertifikat UTBK, melainkan harus tes UTBK, tes komputer, atau bisa bilang tes kompetisi akademik, yang meliputi tadi seperti yang saya bilang, sama seperti SBM. Tesnya itu ada TPS, ada TKA-nya. Itu pun bobotnya cukup besar, yaitu 50% kuotanya. Tapi perlu diingat, itu masing-masing perguruan tinggi menerapkan kuotanya lebih banyak daripada yang SBM dan SNM. Jadi teman-teman yang tidak lulus di SNM atau SBM bisa nih ambil peluang untuk berkuliah di tahun ini ataupun di tahun depan di jalur mandiri, walaupun itu tadi uang pangkalnya lebih besar, uang kuliah tunggal yang lebih banyak atau lebih besar dibandingkan yang SBM dan SNM. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Lebih dari kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri video ini, semoga bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa selalu terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita bisa terhindar dari bahaya pandemi COVID ini. Dan kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan juga selamat tentunya kepada atlet Olimpiade Tokyo 2020 dari Indonesia
yaitu dari kontingen bulu tangkis. Yang pertama dari tunggal putra Antoni Sukmaginting yang berhasil membawa Indonesia meraih 1 medali perunggu, dan juga yang kemarin tidak kalah heboh dan tidak kalah kerennya, yaitu kemenangan yang ditunggu-tunggu oleh pendukung Indonesia di cabang bulu tangkis, yaitu ganda putri Grisa Poli dan siapa tuh pendampingnya saya lupa, yang berhasil membawakan medali emas untuk Indonesia. Hidup Indonesia. Ini saja bisa saya sampaikan. Ketemu lagi di video selanjutnya, dan salam kesehatan dan jangan lupa memakai masker. Dadah.